Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Oke. Oke, kembali lagi bersama Kamar Interogasi. Sekarang saya sedang bersama teman saya. Beliau adalah praktisi bekam. Perkenalkan, dia adalah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kali ini kita akan membahas tentang bekam. Apa sih bekam itu? Yang pertama, bekam itu adalah metode pengobatan yang mengeluarkan darah kotor atau darah statis melalui pori-pori jaringan di bagian kulit, dan ini adalah salah satu pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oh, jadi metode bekam ini ada sejak zaman Nabi ya? Betul? Apa gimana? Betul, bekam ini sebenarnya sebelum zaman Nabi juga sudah ada. Cuman di antara zaman Nabi itu banyak pengobatan. Salah satunya ada fasdu, ada kai, dan pengobatan yang lainnya. Cuman yang paling direkomendasikan oleh Nabi ini adalah bekam. Bekam berarti termasuk sunnah Rasul dong? Sunnah Rasul. Untuk yang membekam insya Allah mendapat pahala, untuk yang dibekam juga insya Allah mendapat pahala. Ya, selain mendapat pahala juga sehat ya tentunya. Pasti sehat ya, karena ini sudah melalui penelitian dan juga hasil dari penelitian oleh para dokter, para ahli. Bekam ini membuat sehat badan, dan juga darahnya itu memang mengandung kotoran ataupun yang darah yang sudah mati gitu. Oh, jadi darah kotor ya yang keluar itu? Betul, darah kotor. Oke. Itu belajar dari mana Bapak Mada ini? Kalau saya belajarnya sebenarnya ada waktu itu, namanya itu boleh disebut nggak? Nama klinik? Boleh sebut aja. Nama kliniknya itu di BRC, Bandung Rupiah Center. Barangkali ada yang tahu di sini ataupun ada yang pernah berbekam di klinik tersebut. Nah, di situ saya pernah belajar dalam praktek pembekamannya. Berapa lama? Kalau saya belajarnya kurang lebih 1 bulan. Setelah 1 bulan, lalu belajarnya dilanjutkan ke bagian klinik ya. Jadi disuruh langsung untuk ke lapangan. Oh, jadi cuman 1 bulan itu udah boleh dikatakan lulus ya? Boleh bisa dikatakan lulus dan memenuhi syarat untuk langsung ke lapangan, praktek lapangan. Ya, betul. Itu dapat sertifikat apa? Ada. Oh, ada. Ada sertifikatnya, ada kayak nilai ujian kayak gitu, ada semuanya. Iya. Soalnya memang ini di BRC ini ya udah berbentuk PT juga. Oh iya betul. Jadi ada cabangnya di mana-mana. Betul ada cabangnya. Waktu saya ditempatkan di klinik itu, saya memang kebetulan di bagian klinik yang memang sangat ramai gitu di Jakarta Selatan. Oh iya boleh. Ramai berarti banyak yang bekam ya. Betul, itu kurang lebih 1 hari bisa sampai saya aja ngebekamnya bisa sampai 15 atau 20 orang bisa nyampe. Nah, itu untuk bekam, apakah orang yang mengalami misalkan ada keluhan sakit atau yang sehat juga dianjurkan? Sebenarnya bekam ini salah satu pengobatan yang preventif ya. Jadi sebelum kita nunggu sakit sebaiknya berbekam. Berbekam ini bukan untuk orang yang sudah sakit sebenarnya, karena sifatnya preventif itu untuk yang sehat dan tujuannya itu untuk mencegah gimana? Seperti mencegah terjadinya munculnya penyakit gitu. Yang lebih parahnya misal ini penyakit stroke misalkan. Nah, sebelum nyampe ke stroke itu di waktu masa kita sehat sebaiknya rutinkan untuk berbekam. Gitu. Mencegah stroke berarti. Betul. Kalau dia
Kalau untuk penyakitnya sendiri sih macam-macam. Iya ya. Seperti asma, darah tinggi, kolesterol, itu insya Allah asalkan bekalnya rutin, insya Allah dapat mencegah dan mengurangi. Nah untuk tadi kan dikatakan penyakit stroke ya. Ya. Nah untuk penyakit stroke itu yang di Bekam di daerah mana? Apakah setiap penyakit berbeda-beda apa gimana? Berbeda-beda titiknya. Salah satunya itu kalau di penyakit stroke, salah satunya bisa di Bekam di puncak kepala atau yang kita sebut Puncak kepala. betul, Ubun-ubun dong. betul. Jadi sejajar dengan ini kita narik sejajar dengan garis telinga, ditarik ke atas. Nah di sini Pas tengah-tengah. ya, pas tengah-tengahnya. Itu caranya memang resikonya harus rambutnya ditiadakan dulu ya, seukuran dengan kop atau alat bekam yang akan kita gunakan itu. Oh jadi di bagian itu yang diambil rambutnya dulu gitu? Betul. Selain jadi cuma bukan di titik situ saja, badan juga harus dibekam. Iya. Badan dan khususnya juga untuk penyakit stroke itu di puncak kepala. Nah misalkan ini saya kan agak-agak ada kolesterol ya kayaknya. Nah itu di bagian apa? Kalau untuk kolesterol itu di bagian tengkuk juga sudah mencakup ya. Untuk penyakit kolesterol, darah tinggi bisa di daerah tengkuk. Oh di tekuk ya. Atau kita sebutnya di punuk. Oh iya pundak ya. Oh iya. Gitu. Nah itu kan pas dibekam pasti dong mengeluarkan darah. Pasti dong, itu sunahnya. Nah kalau yang saya lihat itu di YouTube apa di apa itu darahnya itu langsung mengental. Betul. Itu kenapa bisa mengental kayak agar? Iya. Kalau yang saya pelajari sih ya, karena mengental, simpel saja, karena darah itu sudah berada di luar tubuh. Oh, jadi udah terkena darah. Betul. Itu. Oke. Nah untuk misalkan nih berapa penyakit stroke lah ya? Betul. Itu berapa kali dianjurkan untuk bekam? Kalau untuk maksudnya untuk dalam pengobatan itu bisa 2 minggu sekali bisa dilakukan bekam 2 minggu sekali berarti dalam 1 bulan bisa 2 kali bekam. Nah untuk orang yang sehat nih nggak ada keluhan, Betul. itu khasiatnya itu apa? Bekam ini khasiatnya? Untuk orang sehat itu banyak sekali ya. Jadi jangan yang pertama kita harus beranggapan bahwa di dalam yang kita lihat itu misalkan manusia sehat itu belum sepenuhnya dia sehat. Ya pasti Betul. ada keluhan Ya, ya. betul. Pasti mungkin kayak pegal-pegal, badannya terasa berat, pasti itu yang kelihatannya kita sehat gitu ya. Misalkan si A kelihatannya kita sehat, kita lihatnya dia sehat. Tapi sebenarnya jangan dianggap dia itu sehat 100%. Pasti yang namanya darah kotor pasti. Yang pertama salah satunya itu kan dari makanan. Iya dari makanan. Di zaman sekarang kan jarang gitu ya kita khususnya di daerah kota ini makanan pasti selalu berbentuk instan. Ya instan. Nah, junk food. Betul. Di dalam makanan yang instan itu rata-rata kan bisa mengandung pengawet. Nah, yang kita makan dia itu lama-kelamaan akan mengumpul di dalam tubuh kita. Nah, makanya kenapa orang sehat itu juga perlu dibekam. Gitu. Jadi asalnya untuk menjaga kesehatan. Betul. Sifatnya itu kalau untuk yang masih sehat itu preventif, untuk pencegahan supaya dia jangan sakit gitu. Intinya. Nah ini untuk alatnya itu kan berbentuk kayak mangkok ya. Betul. Kecil teman. Nah itu tuh berapa kali pakai apa dipakai terus gitu? Itu kan karena kan berhubungan dengan darah nih bahaya. Betul. Yang pertama, yang namanya alat yang selalu dipakai terus itu salah satunya itu kop ya. Iya kop. Dan kop itu memang digunakannya berulang-ulang. Jadi satu orang sudah ini kita sterilisasikan. Ada yang namanya sterilisasi. Sterilisasi ini pun jangan dianggap sembarangan, karena meliputi kesehatan. Iya, soalnya darah ini. Betul. Yang pertama sterilisasi dulu ya, kita masuk ke sterilisasi yang namanya kop. Yang namanya kop itu harus benar-benar dijaga kebersihannya. Salah satunya bisa dengan menggunakan UV sinar UV ultraviolet. Oh. Selain
alkohol, selain mungkin ada yang berprasangka direbus gitu ya. Nah itu saya pernah lihat, Nah. itu pakai air panas dulu, direndam, terus setelah itu ibaratnya dicuci lah ya. Dicuci. Sebenarnya itu juga bisa masuk ke dalam sterilisasi, cuman kalau direndamnya juga ada caranya. Iya. Nggak semuanya langsung Nah. direndam di air panas. Gimana caranya? Ya. Gimana? Nah, Supaya itu- penonton nggak takut untuk bekam gitu. Soalnya kan berulang-ulang ini kopnya gitu. Boleh. Gimana itu? Yang pertama, setelah kita bilas, biasanya saya menggunakan salah satunya itu pemutih ya, Pemutih. atau klorin. Nah, Itu khusus pemutihnya, Pak? khusus. Boleh sih untuk kalau klorin mah klorin merek apa aja ya. Iya. Rendam sekitar 10 menitan Iya. atau 5 menit boleh, lalu diangkat, lalu dibilas dengan menggunakan cairan kayak sunlight kayak gitu boleh, ataupun ya deterjen yang lainnya boleh, menggunakan spons dan jangan lupa tangan kita pun harus terlindungi, salah satunya dengan menggunakan sarung tangan karet juga ya. Nah, kayak gitu. Setelah itu dibilas dengan menggunakan air mengalir, disemprot lagi dengan alkohol. Setelah itu kita keringkan dulu. Kita keringkan, kalau mau direbus boleh. Caranya itu jangan direbus semuanya, kan? Jangan direbus biur masuk ke dalam air panas. Nanti kan di kopi itu ada bagian karet. Iya, Nah, karet kalau terkena panas itu akan memuai. Jadi lama lebar. betul, lama-lama si kopi itu akan macet. Kalau mau menggunakan air panas, Iya. cukup bisa kan tangan kita dua nih, Iya. dua. Hanya bibir kopnya saja, Bibir. jangan langsung dibiurin gitu. Nah untuk dalamnya itu gimana? Kalau dalamnya cukup menggunakan ultraviolet setelah kita keringkan, tiriskan, masukkan ke dalam air panas, cuma bibirnya saja, kita keringkan lagi, masukkan ke dalam alat namanya UV. Nah, itu ada itu. Di dalam UV berapa lama? Di dalam UV bisa setengah jam. Ya. Itu akan membunuh kayak kuman, bakteri. Jadi alat yang bekam kita setelah digunakan oleh orang lain Ya. Digunakan ke pasien berikutnya itu aman. Ya, siap. Nah ini untuk misalkan ada pasien nih yang diabetes, itu kan otomatis kalau ada luka susah sembuh kan ya. Betul. Nah itu ada penanganan khusus nggak? Ada. Kalau untuk yang pertama, bila memang diabetesnya sudah diabetes basah atau yang terkena dia luka susah sembuh atau bahkan melebar, itu kita cukup mengakali dengan perlukaannya itu cukup sedikit saja. Jangan disamakan dengan orang yang sehat gitu. Cukup misalkan kita dalam satu titik 21 titik untuk orang yang sehat. Nah, untuk orang yang diabetes basah ataupun yang memang diabetesnya sudah kronis gitu, cukup misalkan bisa 5 titik. Asalkan dia keluar darah aja. Cukup. Asalkan keluar darah ya. Betul. Soalnya saya pernah ada saudara bukan juga di daerah Bekasi. Betul. Dia tuh nggak jujur pas ternyata diperiksa dia tuh ada luka kena diabetes. Jadi si yang praktisinya juga aduh gimana ya, udahlah ditanganin aja gitu. Sebaiknya ya untuk pasien kalau ada keluhan apa jujur aja ya berarti ya. Betul, itu harus jujur. Jadi itu juga membantu kita sebagai praktisi supaya tidak salah langkah. Jangan sampai ada penyakit yang ditutup-tutupi, misalkan ada pasien yang mengidap HIV. Apalagi tuh parah. Itu parah ya. Dan di saat pendaftaran ataupun dia saat sebelum dibekam dia nggak bilang itu ada HIV. Dan kan kalau untuk HIV ini alat bekamnya juga harus khusus. Harus satu orang itu benar-benar untuk dia aja gitu. Nggak boleh, walaupun disterilisasi itu kemungkinannya ya memang menular ya bisa menular juga sih, berbahaya ke pasien yang berikutnya gitu. Jadi tips untuk HIV sekali pakai berarti. Betul. Kita anjurkan dia harus memiliki alat khusus. Nah ini untuk ini kan bekam ya. Nah setelah bekam itu ada ini nggak ramuan-ramuan herbal atau apa? Ada. Itu beda-beda juga untuk setiap penyakit. Beda-beda. Yang saya pelajari setiap herbal itu memang mempunyai keunggulan ya, zat-zat tertentu untuk penyakit khusus pasien tersebut. Misalkan dia kolesterol, darah tinggi ya bisa menggunakan madu pahit gitu. Tapi misalkan untuk yang penyakit lebih dalam bisa menggunakan herbal-herbal khusus yang lainnya. Nah itu untuk biaya nih
Kang Mada ya. Ya. Sekali bekam plus dikasih obat herbal itu berapa rupiah? Kalau saya untuk Ini herbal, untuk Mang Mada aja, jangan Ya. ngomongin di tempat yang lain. boleh boleh. Ini kan pasti beda-beda nih. Gitu. Untuk Pak Mada aja. Boleh. Gimana gimana? Kalau saya sih masih menggunakan tarif yang standar dulu di tempat kerja saya ya. Dia jadi tarifnya itu 9 titik atau kita sebut titik standar itu 65.000 gitu. Cuma kalau untuk herbal saya sarankan sih beli ke toko herbal sendiri, soalnya saya tidak menjual langsung. Oh, belum berarti ya? Belum sampai ke herbal itu. Oh, jadi berdasarkan titik. Betul. Kalau di tempat kerja saya kan dulu 65.000 9 titik, setiap penambahan titik ada ya biaya lagi gitu, maksudnya satu titiknya 5.000 rupiah. Itu standarnya berapa titik untuk bekam? Kalau yang saya pelajari juga ya sampai 11 atau 9 titik standarnya. Oh. Yang pertama dari 9 titik itu kan kita mengambil yang pertama titik sunan dulu, Ya. dimana yang Rasulullah itu kalau dibekam pasti di titik situ gitu maksudnya. Berarti menyangkut ke semua organ tubuh ya? Betul. Dan di setiap titik itu memiliki khasiat masing-masing. Oh, iya. Nah, ini untuk itu kan udah diketahui ya tarifnya. Nah, untuk sekali bekam itu biasanya berapa lama waktunya? Kalau saya ngambilnya standar ya sekitar 30 atau 45 menit untuk satu orang 9 titik. Oh, sekitar segitu aja. Ya sekitar segitu. Nah, untuk sehabis bekam nih, itu kita dianjurkan itu pasti mandi dong. Betul. Itu pakai air hangat apa air dingin sebaiknya itu? Sebaiknya ya. Biar rasanya terasa. Betul. Sebaiknya sih saya saranin biasanya kan kalau udah dibekam itu di titik-titik itu agak tegang ya. Iya. Agak perih. Yang pertama setelah dibekam jangan dulu dimandiin. Oh, jangan dulu dimandiin. Ya. Berapa jam itu? Sekitar 5 jam. Oh, 5 jam. 4 atau 5 jam bisa. Itu tujuannya untuk menunggu pori-pori itu setidaknya nutup lah biar nggak terlalu terbuka banget gitu. Si pori-porinya. Betul. Biar jadi kayak gini kan banyak kasus yang nggak tahu ataupun nggak dikasih tahu sama praktisi ataupun praktisnya, setelah bekam pasiennya itu langsung kena air mandi dan memang di bekamnya di bagian tubuh gitu, di punggung. Iya. Dan gak lama kelamaan ya pasien itu keluh malah jadi meriang. Sebenarnya bukan salah bekamnya, salah penanganannya setelah bekam gitu. Makanya kalau saya bekam selalu diajarkan ke pasien jangan dulu mandi selama 5 jam. Oh, gitu. Ya mungkin sebaiknya untuk para pasien kalau ingin lebih jelas ya sekalian aja langsung tanya-tanya gitu ya pas datang ke tempat bekam gitu. Betul. Apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh biar kerasa khasiatnya gitu ya. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong Pak Mada ini buka praktek? Kalau bukan praktek enggak sih. Enggak. Saya masih Panggilan? Iya, masih panggilan. Oh, panggilan. Ya, perlu diketahui beliau juga bekerja ya, jadi mungkin di saat-saat libur aja ya? Ya, di saat libur dan memang sayanya bisa, waktunya itu bisa menyempatkan untuk bekam, ya pasti saya bisa untuk mendatangi customer tersebut atau pasien tersebut. Untuk alat-alatnya lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Jadi setelah saya berhenti bekerja di tempat kerja dulu, saya langsung membeli alat-alat bekam. Yang pertama awalnya untuk keluarga dulu, dan ternyata kesini banyak juga sih tetangga yang tahu dan minta dibekam kayak gitu. Tambah ya, berarti dari mulut ke mulut ya? Betul. Ya, semoga dari podcast kali ini bisa bertambah lah ya customernya. Nah, ini terus untuk tarif 65.000. Cuman kalau misalkan itu juga sih lihat dari jarak jauhnya ya. Oh ya, soalnya kan panggilan nggak customer datang ya kan? Betul. Kadang ya kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu mematok tarif ya. Soalnya pasiennya saya buka suka udah ngerti sendiri gitu. Ini untuk yang belum tahu, supaya ada perkiraan nih harganya. Betul.
Jadi kalau bagi Anda yang ingin bekam bisa langsung saja nanti ke Pamada, nanti kontaknya ada di link deskripsi ya. Boleh. Nah ini kan Pamada itu dulu berapa lama kerja di sebulan ya, selama sebulan? Enggak, 1 bulan itu masa dalam pelatihan. Oh, nah untuk Ya. pekerjaannya sendiri itu berapa lama? Kurang lebih saya udah 1 tahun di Jakarta Selatan gitu. Jadi dan itu memang kliniknya bukan klinik yang sepi gitu ya, Yang ramai lah. yang ramai gitu. Nah, sekarang berarti buka panggilan di Bandung ya, ingat bukan Jakarta ya, Bandung ya. Bandung. Di Bandung, karena dia udah pulang kampung. Sama ini lokasinya saya di daerah Cikutra ya. Nah, Jadi baik. barangkali ada yang minta ke daerah Cimahi atau gitu kan lumayannya terlalu jauh. Mungkin kalau di daerah Cimahi saya ada sahabat lagi atau teman lagi yang bisa saya rekomendasikan. Ya mungkin untuk kalau harga menyesuaikan Iya, jarak, betul. soalnya panggilan. Betul. Nah kalau kan tadi udah buka praktek panggilan ya, kira-kira kalau 1 hari itu bisa melayani berapa pasien? 1 hari bisa minimal ya 1 bisa sih. Tergantung juga permintaan gitu. Kadang ada yang 1 hari 2 atau sesuai waktu yang saya bisa gitu. Gitu ya. Jadi Ya. sesuai waktu pamadanya. Ya betul. Ya mungkin kalau dia Soalnya kan saya juga ini kan Harus bekerja gitu. Oh iya, badan juga harus tetap fit ya. Betul. Supaya maksimal lah pelayanan. Nah setelah kita menyimak ya, jadi kesimpulannya dari bekam ini apa manfaatnya Pamada? Yang pertama Bisa dijelaskan gitu supaya ya. si konsumen itu mengerti bekam ini benar-benar penting. Yang pertama bekam itu bukan hanya mengeluarkan darah kotor saja. Di balik semua itu dia bisa mengobati seluruh penyakit yang kita rasakan, baik itu yang kecil maupun yang besar, asalkan kita rutin, rajin, dan juga menjaga diri kita juga untuk tetap sehat gitu. Insya Allah pasti kesembuhan itu datang. Iya, ini kita udah ada usaha ya untuk ikhtiarnya lah. Betul. Apalagi yang pertama intinya jangan takut untuk pasien yang belum pernah dibekam, karena di bekam ini yang saya dapatkan ya di lapangan ya. Takut karena jarum. Nah iya itu pasti sakit tuh. Nah yang pertama jarum itu panjangnya nggak sepanjang yang kita pikirkan kayak jarum rambut bekam itu suntik bukan. Nah panjangnya itu sekitar 0,2 mm. Itu pun kalau maksimal masuk ke dalam kulit kita ataupun pori-pori kita sepenuhnya. Cuman kan kita menggunakan alat lagi ya, kayak tembakan ya. Betul. Yang bentuknya itu kayak pen. Nah itu juga mengurangi dari 0,2 itu gitu. Paling cuma kita mengambil darahnya di daerah kayak kulit luar gitu. Gak sampai ke jaringan yang dalam gitu. Iya. Paling rasanya itu cuma kayak digigit semut. Jadi intinya jangan takut untuk dibekam. Nah ini terus untuk anjurannya nih, untuk yang sehat gitu beda-beda lah ya. Untuk yang ada keluhan dulu nih, untuk ada yang keluhan itu kira-kira 1 minggu berapa kali? Kalau untuk yang ada keluhan saya sarankan sih 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya, kalau yang sehat? Kalau yang sehat 1 bulan sekali, dan dalam catatan kalaupun 1 bulan sekali saya anjurkan itu mengambil tanggal sunat ya. Tanggal sunat tanggal berapa? Yang pertama tanggal 17, 19 dan 21 Hijriah. Ingat ya bulannya bukan bulan Masehi ya, bulan Islam. Kalau gitu hari-hari biasanya sepi dong? Enggak, hari-hari biasanya pun boleh. Cuma lebih kalau mau menitik beratkan ke sunnah supaya kita pure sunnah semuanya ya di tanggal segitu. Biasanya kan Rasul dibekam di tanggal segitu. Berarti biar bekam syariah ya. Betul syariah kayak gitu. Jadi nggak salah-salah. Oke, untuk teman-teman yang sudah menyimak, kalau yang mau untuk bekam bisa langsung nanti dihubungi saja Pamada. Sekarang dia bertempat di daerah Cikutra. Ya betul, Cikutra, Pahlawan, Bandung. Menerima panggilan dari mana saja ini? Kalau luar kota kayaknya belum ya? Masih wilayah Bandung berarti? Ya, masih wilayah Bandung pun itu kalau waktunya saya bisa dan kesempatannya pun bisa. Intinya buat janji dulu berarti? Ya betul.
Oke, itu aja. Jadi saya ini kayaknya rasanya pengen dibekam nih setelah karena ini pundak saya udah berapa lama bukan Iya. ini misalkan nih. Saya pernah jatuh nih. Iya. Kayak ada urat yang tergelincir lah Oh iya. di bagian pundak sampai sekarang tuh kalau itu merasa kebas terus. Ini udah dipijit, udah kemana-mana tetap aja gitu. Itu kalau untuk dibekam bisa? Bisa. Intinya seluruh badan kita kecuali di daerah kayak lipatan dan juga lubang alami itu nggak bisa dibekam. Tapi selain itu boleh dibekam. Oh itu ya. Siap. Oke, nantilah saya coba lah ya. Boleh. Oke, untuk next videonya berarti video pada saat saya dibekam ya. boleh. gratis. Tarif gimana? Ya itu di mana Kang Udah dua. Enggak. Nah, harga friend. Oke, simak terus videonya. Yang belum subscribe dulu supaya kita membuat channel ini tetap semangat ya. Betul. Supaya tetap memberikan informasi yang berguna. Betul. Jadi subscribe itu seperti kayak dukungan gitu ya. Kalau misalkan banyak dukungan, jadi kita juga semangat bikin kontennya kayak gitu. Konten-konten yang bermanfaat. Betul. Oke, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan lewat email. Boleh. Email